Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua. Seiring dengan perkembangan dunia ASN saat ini, yaitu dengan begitu banyaknya perekrutan P3K, jadi secara masif, secara besar-besaran di seluruh Indonesia, maka kita merasa perlu juga untuk mengangkat topik ini, yaitu tentang undang-undang ASN yang baru saja disahkan kemarin dan juga berkaitan dengan konsep P3K. Sahabat motivator Banua, kemarin saya mengikuti sekilas tentang pengesahan undang-undang ASN yang sebenarnya sudah sangat lama digodok dan dinanti-nanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Dan dari sidang tersebut saya menemukan, setidaknya dalam catatan saya itu ya, ada 5 poin penting yang bisa kita simpulkan dari pemaparan undang-undang ASN tersebut. Pertama, saya melihatnya itu karena kita saat ini P3K itu luar biasa, perekrutannya masif sekali, besar-besaran di seluruh Indonesia, maka penting juga untuk kita melihat hak-hak kawan-kawan kita yang sudah masuk di P3K ini. Nah, kalau saya lihat kemarin di acara sidang pengesahan undang-undang ASN tersebut, yang jelas untuk P3K itu mendapatkan hak-hak yang hampir sama dengan ASN biasa umumnya, bahkan mereka juga mendapatkan pensiun nantinya. Nah, cuma ini masih menunggu PP kan, masih menunggu peraturan pemerintah, jadi menunggu undang-undang tersebut untuk namanya itu diundangkan dulu. Jadi ketika ada PP yang sudah mengatur tentang itu, barulah dia berlaku. Nah, untuk masalah pensiun itu nantinya kemungkinan ASN P3K itu menggunakan sistem atau skema dipotong dari gaji. Jadi mungkin gaji bulanan mereka itu nantinya akan disisihkan sebagian untuk ditanamkan di dalam sebuah instrumen investasi. Kemudian nanti itu kan akan beranak pinak nih. Nah, nanti sekian puluh tahun Anda para P3K pensiun, maka Anda akan menerima benefit atau manfaat dari tabungan Anda tersebut, nah, atau investasi Anda tersebut, berupa kalau kita katakan itu umumnya adalah gaji pensiunan, ya kan, seperti itu. Nah, jadi ini merupakan satu kabar gembira juga buat P3K yang selama ini nanya-nanya, banyak yang nanya apakah saya dapat pensiun sama seperti ASN dan lain-lain, apakah tidak ada harapan buat kami-kami ini untuk mendapatkan kesejahteraan di masa tua nantinya. Nah, itu dengan konsep skema defined contribution namanya. Itu akan membantu sekali bagi kawan-kawan P3K kita. Nah, kemudian yang saya catat juga dari undang-undang ASN tersebut adalah bahwa instansi pemerintah yang mengatur ASN khususnya itu dilarang untuk merekrut tenaga honorer lagi. Jadi sudah tidak diperbolehkan lagi adanya rekrutan tenaga honorer baru. Nah, karena itu juga berdampak kepada poin yang ketiga yang paling penting, itu adalah peluang honorer yang saat ini sudah tercantum mungkin ya di kalau di dunia guru itu ada namanya Dapodik. Nah, kalau sudah tercantum di situ tenaga honorer, itu peluangnya untuk menjadi P3K otomatis menjadi lebih besar. Karena pemerintah Pak Jokowi juga sudah wanti-wanti untuk walaupun tidak diperbolehkan lagi untuk menambah honorer di lingkungan ASN kita itu, tapi honorer-honorer yang sudah ada ini
diistimewakan dibanding pelamar umum lainnya. Jadi mereka peluangnya tentu untuk menjadi seorang ASN atau P3K itu menjadi jauh lebih besar ketimbang orang yang tidak pernah honor gitu. Seperti itu yang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Jadi silakan Anda saat ini yang masih menjadi honorer, teruskan kegiatan Anda sebagai seorang honorer. Namun jika tahun ini atau tahun depan ada penerimaan P3K lagi, maka peluang Anda tentunya jauh lebih besar untuk uh, masuk di lingkungan P3K tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat yang saya catat adalah juga Undang-Undang ASN itu secara ketat sekali mengatur bahwa ASN atau PNS itu benar-benar tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota parpol, partai politik. Sehingga kalau ada ditemukan ASN yang berpolitik, maka itu akan langsung mengalami sanksi pemecatan dari lingkungan ASN. Nah, karena kita tahu juga bahwa kita memang dunia ASN kita itu susah sekali dilepaskan dari perpolitikan. Apalagi kalau pemerintah daerah itu menerapkan ada politik anggaran, politik kasakusuk dan lain-lain, ada titip menitip dan lain-lain, itu pasti sudah nyangkutnya ke politik. Namun secara praktis bahwa ASN, PNS itu akan dipecat secara tidak hormat kalau sudah terlibat di dalam parpol. Nah, kemudian yang kelima, poinnya yang paling penting itu saya catat adalah ASN kita sekarang itu sudah bisa masuk di lingkungan TNI dan Polri. Dan juga sebaliknya yang dari TNI Polri itu bisa untuk mengisi kekosongan di lingkungan ASN biasa. Nah, ini yang menarik kalau selama ini kan seolah-olah ada jarak antara TNI Polri dengan ASN yang lainnya. Nah, sekarang jarak itu di dalam undang-undang ASN yang baru ini itu sudah uh, disingkirkan. Jadi sudah tidak ada jarak penghalang lagi. Anda berkesempatan untuk masuk di lingkungan TNI Polri. Tapi tentunya uh, sepengetahuan saya pasti ada linearitas tertentu. Tidak mungkin semua ASN bisa masuk ke TNI Polri. Begitu juga yang dari TNI Polri tidak semua bagian yang bisa Anda masuki di situ nantinya. Pasti ada linearitas tertentu. Nah, mungkin itu beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dari sidang pengesahan undang-undang ASN kemarin. Jadi yang pertama adalah penyetaraan antara apa namanya P3K dan PNS lainnya dan juga yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Kemudian yang kedua, larangan untuk mengangkat tenaga honorer yang baru. Kemudian yang ketiga adalah peluang tenaga honorer untuk menjadi seorang P3K itu jauh menjadi lebih besar. Seperti yang digariskan oleh Presiden, tidak boleh ada PHK massal dari honorer. Nah, kemudian ASN yang secara sah meyakinkan terbukti terlibat di dalam parpol itu akan dipecat secara tidak hormat. Dan poin yang kelima adalah ASN sekarang sudah bisa mengisi kekosongan di lingkungan TNI dan Polri, begitu juga sebaliknya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan kita di dunia ASN, di dunia pemerintahan khususnya, dan juga untuk secara lebih khusus kemajuan lingkungan pendidikan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.